Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Haryunisa dengan NIM 22110027. Program studi akuntansi, mata kuliah Quantitative Investment Analysis. Dengan dosen Ibu Listia SEMAK. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil investasi yang saya lakukan melalui aplikasi Bibit untuk keperluan ujian akhir semester mata kuliah Quantitative Investment Analysis. Pada awal perkuliahan, profil risiko saya tergolong moderat, yaitu siap menerima fluktuasi sedang dengan tujuan memperoleh imbal hasil yang lebih baik dibanding tabungan. Saya mengetahui profil risiko saya ini melalui tes yang diberikan oleh Bu Listia, dan seiring berjalannya waktu, profil risiko saya masih tergolong moderat, namun ketertarikan saya terhadap investasi sudah mulai sedikit meningkat. Saya mulai memiliki rasa ingin tahu terhadap pergerakan harga, mengapa suatu produk naik dan turun, dan bagaimana mekanisme pasar bekerja. Jadi hal ini menunjukkan bahwa toleransi risiko saya mulai berkembang, namun masih dalam batas moderat. Alasan saya memberi produk yang akan nanti saya jelaskan, produk yang saya beli itu sebagian besar syariah. Saya membeli produk investasi tersebut pertama karena saya melihat alur pergerakan nilainya relatif stabil dan cenderung naik, karena saya masih belum tahu banyak hal tentang investasi. Jadi saya memilihnya dengan melihat si sirkulasi naik turunnya harga. Terus yang kedua, saya memilih produk berbasis syariah karena pertimbangan ketenangan batin, di mana investasi syariah itu kan dilakukan secara halal dan terhindar dari adanya riba, maisir, dan gharar. Selain itu, saya juga memilih produk yang sesuai dengan profil risiko saya, yaitu moderat. Untuk tujuan portofolio saya membeli produk-produk saham tersebut adalah untuk investasi jangka menengah hingga panjang, sebagai sarana pembelajaran investasi sejak dini, serta untuk persiapan kebutuhan di masa depan, khususnya di bidang pendidikan dan keuangan pribadi saya. Untuk jenis portofolio yang saya beli, di sini ada 3 jenis dari reksadana. Yang pertama ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan atau obligasi, dan reksadana saham. Kenapa saya tidak membeli saham di luar reksadana? Hal tersebut akan saya jelaskan setelah saya menjelaskan perkembangan reksadana yang saya beli. Terima kasih. Pertama, di sini ada reksadana pasar uang. Saya beli Trimkas 2 kelas A dengan modal investasi 10.000 dan nilai sekarang 10.131. Jadi keuntungannya itu Rp131 atau 1,31% dengan harga beli Rp1.977. Untuk pasar uang yang kedua, saya beli Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia dengan modal investasi 10.000 yang nilai sekarang Rp1.132 dan keuntungannya itu Rp132 atau 1,32% dengan harga beli Rp1.434. Jadi untuk pasar uang saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp263, imbal hasilnya 1,31% dan nilai portofolionya Rp20.263. Untuk reksadana obligasi, yang pertama saya beli BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Hardani dengan modal 10.000 sama, nilai sekarangnya Rp10.005, keuntungannya Rp5 atau 0,05% dengan harga beli Rp1.611. Yang kedua, di obligasi saya membeli Majoris Suku Negara Indonesia dengan modal sama 10.000, nilai sekarang Rp9.983 dengan kerugian Rp17 atau 0,17%, harga belinya Rp1.527. Jadi untuk bagian reksadana obligasi ini saya dapat rugi sebesar Rp11 atau 0,06%, dan nilai portofolio obligasi saya ini 19.989. Terakhir, di reksadana saham saya membeli BRI Indeks Syariah dengan modal Rp10.000
nilai sekarang Rp10.941, keuntungannya Rp941 atau 9,41%. Dengan harga beli Rp2.593. Jadi di reksadana saham ini saya mendapatkan keuntungan Rp941, imbal hasil 9,41%, dan nilai portofolio saham Rp10.941. Untuk analisis fundamental dan teknikal saya sendiri, di fundamental, secara fundamental, produk-produk yang saya pilih ini dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman, memiliki nilai AUM yang cukup besar, serta komposisi aset yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk teknikal, jujur, terkait teknikal, saya memilih produk berdasarkan tren pergerakan yang aktif bersih, yang relatif stabil dan menunjukkan kecenderungan meningkat. Walaupun pemahaman saya masih terbatas, saya memperhatikan pola naik turun harga sebagai dasar pengambilan keputusan untuk membeli investasi tersebut. Untuk return dan resikonya sendiri, yang pertama, reksadana pasar uang memberikan return yang kecil namun stabil. Yang kedua, reksadana pendapatan atau obligasi memiliki resiko fluktuasi kecil namun tetap berpotensi mengalami penurunan. Dan terakhir, untuk reksadana saham memberikan return yang tinggi tapi resikonya lebih besar. Untuk saham di luar reksadana sendiri, kenapa saya tidak membeli? Karena ada kesalahan teknis dan kekurangan pemahaman saya di sini. Jadi pada periode awal kita membeli saham, kami pikirkan saham yang di dalam reksadana, ternyata saham yang harus dibeli itu saham yang di luar reksadana. Tapi untuk membeli saham di luar reksadana, itu ada persyaratan untuk meningkatkan akun. Jadi setelah meningkatkan akun, sekitar 3-5 hari, saya belum sempat untuk membeli saham, tapi perangkat saya itu udah mati total. Saya pakai perangkat sementara dan saya lupa semua password. Jadi untuk seperti e-wallet dan hal lainnya itu belum saya unduh di perangkat baru, dan ternyata pas di akhir tahun perangkat saya ini nggak bisa dibenerin, mati total. Lalu di awal tahun 2026 kemarin saya baru bisa memulihkan semua data termasuk e-wallet dan bibit ini. Di situ saya akhirnya membeli saham, yaitu saham Jimas Syariah pada tanggal 5 Januari dengan sistem good till cancel. Kan ada good for a day sama good till cancel. Good for a day itu kan harus berhenti 1 hari setelahnya. Kalau yang saya tahu good till cancel itu maksimal 6 bulan sampai diputus langsung oleh investornya. Jadi karena saya masih kurang pemahaman, saya milih yang jangka panjang gak di otak-atik, yaitu good till cancel. Dan ternyata saya pikir setelah dibeli itu dan menunggu beberapa jam, sahamnya akan kebeli, ternyata enggak. Jadi pas saya buka bibit lagi, di situ ternyata berstatus amended dan belum berhasil dieksekusi. Jadi ini pemahaman teknis dan transaksi saham yang saya lakukan itu masih perlu saya pelajari lebih lanjut, dan pengalaman ini menjadi pelajaran yang penting bagi saya tentang kesiapan teknis dan pemahaman sistem sebelum melakukan transaksi saham. Jadi saya mulai mencoba membeli lagi saham di bibit, yaitu saham ini. Dan untuk saat ini saya memilih sistem good for day dan akan di-add besok hari. Jadi saya akan baru melihatnya. Jadi untuk saat ini saya akan terus coba untuk berinvestasi. Terakhir, kesimpulan dan perbandingan. Berdasarkan hasil investasi yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa reksadana pasar uang itu paling stabil dengan risikonya yang rendah. Reksadana pendapatan itu tetap berada di tingkat risiko yang menengah, dan reksadana saham memberikan return tertinggi namun dengan risiko yang paling besar. Jadi secara keseluruhan, portofolio saya masih sesuai dengan profil risiko moderat, dan hasil ini menumbuhkan ketertarikan saya untuk lanjut mempelajari investasi di masa mendatang, termasuk saham yang pending saya beli ini.
Demikian sudah presentasi hasil investasi saya di Bibit. Terima kasih atas perhatian Ibu Listia. Terima kasih sudah mengajar dengan baik di 1 semester ini, dan semoga tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.